Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Pertama-tama dan utama, marilah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kita masih menerima kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat umur yang kita miliki, nikmat iman dan nikmat Islam yang kita punyai, dan kemudian daripada itu nikmat kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan berada di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Masjid Nurul Jannah yang suci dan kita cintai ini, untuk sama-sama kita melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah pada hari ini. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai ke zaman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu pula kami membesarkan kepada khususnya di kami sendiri, juga kepada hadirin jemaah-jemaah yang mulia. Mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segala yang menjadi perintahnya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apapun yang menjadi larangannya mari kita tinggalkan jauh-jauh. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beruntung, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan tiada terasa kita sudah berada di tahun baru 2024, yang mana pada hari ini adalah merupakan hari kelima dan merupakan Jumat yang pertama di tahun 2024 ini. Maka dengan demikian kita sudah meninggalkan tahun 2023 Masehi dengan berbagai problema dan permasalahan, baik suka maupun duka yang kita rasakan dan kita alami. Biarkan itu semua menjadi kenang-kenangan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan mari kita sambut tahun 2024 ini dengan mulai sesuatu yang baik dan juga nanti diakhiri dengan baik pula. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergantian tahun ini patut menjadi renungan dan peringatan bagi kita bahwa umur kita telah bertambah banyak dan panjang, namun sebenarnya sisa atau rentetan umur kita semakin berkurang. Kejadian bertambah umur yang sudah kita lalui, yang kemudian membawa akibat berkurangnya sisa umur yang tinggal, patutlah menjadi peringatan bagi kita atau mereka yang mau berpikir. Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di saat pergantian tahun yang selalu terjadi setiap tahun sekali, ada baiknya kita tafakkur untuk membaca atau menyimak tentang umur yang kita miliki ini. Karena sejalan dengan perjalanan waktu, maka umur yang kita miliki itu pun akan menuju kepada titik akhir, yaitu kematian. Adalah sangat wajar bagi orang yang beriman untuk selalu memperhatikan tentang umur yang dijalaninya, apa saja yang telah dilakukan selama ini untuk persiapan hari esok. Karena Rasulullah SAW mengingatkan dengan sabdanya yang berbunyi, "Al-umuri fima afna." Dari hal umurnya di mana dihabiskan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika akhir perjalanan sebuah umur cepat atau lambat pasti akan datang. Titik akhir sebuah umur ini, titik akhir daripada sebuah umur ini, di dalam bahasa kita sehari-hari disebut maut atau mati. Maut itu pasti akan datang, karena maut itu adalah untuk memindahkan kita dari alam dunia ini menuju ke suatu tempat, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Dan di dalam alam inilah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diadakan perhitungan kembali atau kisah tentang segala amal perbuatan kita, entah itu perbuatan baik atau perbuatan yang terlalu itu tidak baik. Oleh karena itu, baik buruknya yang telah kita lakukan selama ini, setelah itu akan diberi ganjaran sesuai dengan perilaku dan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan seadil-adilnya, kebenaran dari Allah tak akan sia-sia, dan kejahatan tak dapat menolong kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita membayangkan saat kita dijemput dari perbandingan, lalu dibungkus dengan kain kafan yang di dalamnya tak terdapat sesuatu pun selain potongan kapas, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat tanpa ditemani oleh siapapun kecuali cacing-cacing, sebagai tanda hubungan kita dengan dunia yang serba gemerlap dan mega telah terputus. Anak, istri, harta benda yang banyak tidak dapat menolong kita kecuali amal kebajikan yang telah kita lakukan selama di dunia. Itulah yang dapat membantu dan menolong kita, menemani kita dan melapangkan kuburan kita dan menelanginya. Amin ya rabbal alamin. Maut adalah sebagai nasihat yang memberi ingat kepada orang-orang yang beriman. Walaupun maut itu pasti datang, namun datangnya tidak pernah mengirim surat, namun datangnya tidak memberi kabar terlebih dahulu atau tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Karena waktu datangnya itu hanya Allah lah yang mengetahuinya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, manusia tidak pernah tahu dengan pasti berapa lama dapat hidup di muka bumi yang fana ini. Yang terpenting bagi kita ialah mempersiapkan diri menurut garis ilahi sebelum ajal tiba. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu katanya, kami bersama Rasulullah SAW pada suatu jenazah. Dia duduk di tepi kubur, lalu beliau menangis sampai pipinya basah dan bersabda, "Ya ikhwan muslim, ada itu, wahai saudara-saudaraku, untuk menghadapi hal seperti ini
bersiap-siaplah kalian. Hadirin jemaah-jemaah yang kami hormati, untuk menghadapi maut itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: wahai manusia, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian mati. Segera beramal saleh sebelum kalian sibuk. Bersilaturahmilah di antara sesamamu dan Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya dan berzikir kepadanya. Perbanyaklah sedekah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka kamu akan diberi rezeki, maka kamu akan diberi pertolongan dan akan diganti dengan pahala yang selimpah. Oleh karena itu, bagaimanapun mewah dan senangnya hidup manusia di dunia ini, bagaimanapun tinggi pangkat kedudukan dan kekuasaannya, bagaimanapun kaya rayanya, namun kalau dia tidak beriman, tidak mengerjakan kebajikan, dan tidak saling nasihat-nasihati untuk menepati kebenaran dan kesabaran, tetaplah dia menjadi manusia yang merugi, sebab kemewahan, sebab kekuasaan dan harta bendanya yang banyak itu hanya dapat menolong selama kita masih ada di dunia dan saat ini. Setelah dia mati, terputuslah segala kemewahan, segala pangkat dan kekuasaannya dan manfaat semua harta bendanya, dan dia akan hidup di dalam akhirat yang kekal dan abadi, dalam tempat yang sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia yang saat ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, jadi sebelum kita dimandikan oleh orang dan sebelum kita disolatkan oleh orang, mari kita laksanakan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk hamba-hamba yang beruntung dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ridho surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihati supaya tidak tersalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in.
Alhamdulillah